Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah metodologi penelitian akan mempresentasikan materi penelitian dengan pendekatan kuantitatif, penelitian eksperimen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Kamelia Rizky. Perkenalkan, nama saya Wanda Kristi Ritonga dengan NIM 18038420502024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roza Amalia 1803842050002. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM 1803842050015. Nama saya Dewi Trisnawati dengan NIM 180384205065. Saya akan menjelaskan pengertian penelitian kuantitatif. Yang pertama, pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Nana Sujana dan Ibrahim pada tahun 2001 mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada asumsi, kemudian menentukan variabel, dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode penelitian valid, terutama dalam penelitian kuantitatif. Yang kedua dari Kusiram tahun 2008 mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan proses data berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama tentang apa yang sudah diteliti sebelumnya. Yang ketiga, menurut Sugiono pada tahun 2011 mengatakan penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti sampel dan populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak atau random sampling, sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai. Analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif dan bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesa yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah suatu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memverifikasi teori atau kebenaran, membangun fakta, menunjukkan deskripsi statistik, menganalisa hasilnya dengan prosedur yang sistematis dengan data berupa numerikal atau angka atau grafik. Penelitian eksperimen dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Selanjutnya, tujuan penelitian kuantitatif. Adapun tujuannya untuk menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Ada perbedaan tujuan antara penelitian kuantitatif deskriptif dan eksperimental. Penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk menemukan hubungan antar variabel yang hanya terjadi sekali. Sedangkan kuantitatif eksperimental bertujuan mengukur hubungan variabel sebelum dan sesudah dan melihat sebab akibat dari fenomena yang diteliti. Selanjutnya, tujuan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menentukan hubungan antar variabel dan sebuah populasi. Adapun perbedaan tujuan antara penelitian kuantitatif deskriptif dan eksperimental yaitu penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk menentukan atau menemukan hubungan antar variabel yang hanya terjadi sekali, sedangkan kuantitatif eksperimental bertujuan mengukur hubungan variabel sebelum dan sesudah dan melihat sebab-sebab akibat dari fenomena yang diteliti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama, memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang sifatnya khusus. Yang kedua, logika positivisme dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data, dan alat pengumpul data yang digunakan sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya.
Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Kemudian peneliti memposisikan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Maka artinya, peneliti tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Dalam analisis data, peneliti diharuskan memahami teknik-teknik statistik serta dapat menganalisa data setelah data yang dibutuhkan terkumpul. Kemudian proses penelitian kuantitatif mengikuti prosedur yang telah direncanakan dengan melibatkan angka dan kuantitatif data. Kemudian yang terakhir itu hasil penelitian bersifat generalisasi dan prediksi, terbebas dari konteks waktu dan situasi. Artinya adalah fakta dan hasil penelitian tidak terpaku pada waktu dan situasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu metode penelitian yang menekankan kepada pengendalian atas objek yang diamatinya dengan tujuan untuk mendemonstrasikan adanya jalinan sebab akibat antara variabel dependen dengan variabel independen. Penelitian eksperimen juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol yang ketat. Karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, dalam penelitian eksperimen terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, melakukan observasi, yaitu mengukur atau mengamati hasil manipulasi. Yang ketiga, kedua kelompok tersebut terdapat mungkin sama atau homogen dan mendekati semua karakteristiknya. Yang keempat, memanipulasi atau merubah secara sistematis keadaan tertentu. Yang kelima, mengontrol variabel, yaitu mengendalikan kondisi-kondisi penelitian ketika berlangsungnya manipulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian eksperimen. Nah, yang pertama ini bertujuan untuk membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Yang kedua, penelitian eksperimen bertujuan untuk mempelajari pengaruh dari perubahan. Nah, yang ketiga, bertujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Nah, yang keempat, penelitian eksperimen ini untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan atau yang dikontrol. Nah, yang terakhir, penelitian eksperimen ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian, memprediksi kejadian atau peristiwa di dalam latar eksperimen dan menarik generalisasi hubungan antar variabel. Saya akan menjelaskan tentang subjek penelitian. Di sini untuk penelitian eksperimen dibutuhkan keadaan populasi yang relatif homogen. Nah, homogenitas populasi ini berguna untuk kemudahan dalam pengambilan sampel dan perlakuan yang hendak diberikan. Jika upaya homogenitas ini dicapai secara maksimal, maka sangat membantu meningkatkan validitas penelitian. Nah, homogenitas subjek penelitian dapat dicapai dengan membatasi ciri populasi. Nah, di antaranya itu ada aspek tempat atau geografis, aspek subjek sendiri, dan aspek sosial. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasikan permasalahan. Yang ketiga, menggunakan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan definisi operasional dan variabel. Yang keempat, membuat rencana penelitian. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, mengumpulkan data kasar dari proses eksperimen. Yang ketujuh, mengorganisasi dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan. Yang kedelapan, melakukan analisis data dengan teknik statistika yang relevan. Yang terakhir, membuat laporan penelitian eksperimen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai beberapa bentuk desain penelitian eksperimental. Yang pertama ada pre-experimental design.
yaitu digunakan untuk melakukan studi pendahuluan sebelum dilakukan eksperimen sebenarnya atau kuasi eksperimen. Yang kedua ada true experimental design. Disebut sebagai true experiment design karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Kemudian ada quasi experimental design, mempunyai variabel kontrol tetapi tetap tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Yang terakhir ada factorial design, merupakan suatu tindakan terhadap suatu variabel atau lebih yang dimanipulasi secara simultan agar dapat mempelajari pengaruh setiap variabel terikat atau pengaruh yang diakibatkan adanya interaksi antara beberapa variabel. Selanjutnya, keunggulan penelitian eksperimen. Yang pertama, mampu meminimalkan resiko adanya variabel yang tidak saling berhubungan, sehingga juga mampu meminimalkan kemungkinan adanya pembauran dalam hasil penelitian dengan variabel yang tidak diperlukan tersebut. Kemudian satu-satunya desain atau riset yang dapat secara prinsip membuat hubungan kausal atau arah hubungan sebab akibat dari variabel suatu penelitian dengan jelas. Yang ketiga, mampu mengendalikan ancaman-ancaman yang berkaitan dengan waktu menuju validitas jika dilakukan pra dan pasca pengujian. Yang terakhir, memungkinkan manipulasi yang fleksibel, efisien, dan secara statistik punya kekuatan. Hal ini dikarenakan penelitian eksperimen dapat dilakukan pada populasi yang terbatas, sehingga tidak membutuhkan banyak subjek untuk terlibat dalam proses eksperimen. Kelemahan penelitian eksperimen. Ada beberapa kelemahan dari penelitian eksperimen. Yang pertama, penelitian eksperimen desainnya sulit untuk mewakili populasi tertentu. Yang kedua, sering kesulitan memilih variabel pengendali untuk mengeluarkan semua variabel yang membaur. Yang ketiga, tidak mungkin mampu mengisolasi satu variabel sebab yang dihipotesis saat tidak terkendalinya sejumlah besar variabel yang tidak saling berhubungan, sementara kemungkinan selalu ada dalam hipotesis alternatif. Yang keempat, tidak memungkinkan untuk membuat tempat alami yang digunakan sebagai lapangan penelitian. Yang kelima, penelitian eksperimen adalah sebuah situasi sosial yang tidak alami. Yang keenam, penelitian eksperimen tidak dapat menangkap perbedaan dalam tujuan, objektivitas, dan masukan-masukan yang mungkin memberi kontribusi terhadap hasil dari situasi-situasi alami.